merasakan kuasa Tuhan. Tommy, Martha dan Ruth tiba di Cikoneng. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa Cililin dengan andong yang ditarik 2 kuda, melintasi jalan berbatu. Udara sejuk dan pemandangan perbukitan hijau menemani perjalanan. Ruth membuka ponselnya. Gak dapat sinyal di sini, gumamnya. Lalu Martha menunjuk ke salah satu tanggal di kalender di agenda Ruth. Nih, hari ini Rabu, tanggal 24 September tahun 2025. Mereka berdua saling pandang dan tersenyum bersama. Kurang lebih 30 menit kemudian Tommy berseru, "Cililin! Akhirnya kita sampai," sambil menepuk pundak abang tukang andong. "Hatur nuhun Kang." Abangnya balik tersenyum. Pak Mardi sudah menunggu di warung kopi. Melihat mereka tiba, ia langsung beranjak dari tempat duduknya, dan mengantar mereka ke pendopo di balai desa. Suasana pendopo sangat asri. Budita, istri Pak Mardi, menghampiri sambil membawa 3 minuman bajigur. "Selamat datang di desa kami, adik-adik mahasiswa, silakan diminum dulu ya," sapanya ramah. Mereka bertiga serentak berdiri dan membungkuk. "Terima kasih Bu." Mereka duduk kembali. "Jujur, aku masih sedikit cemas," Tommy memulai. "Kira-kira kita bisa benar-benar menerapkan program kita di sini?" Martha meyakinkan. "Tentu saja Tom, kita sudah punya proposal keluarga kasih yang disetujui Kaprodi. Ingat inti dari program kita, komunitas sebagai keluarga." Ruth terlihat sangat bersemangat, lalu membuka catatannya. "Betul, apalagi kita didasarkan pada kasih Tuhan. Aku tadi pagi membaca renungan Injil Lukas, bab 9 ayat 1-6, dan rasanya ayat-ayat itu sangat relevan dengan tugas kita." Tommy menimpali, "Yesus mengutus para muridnya tanpa membawa apa-apa." "Yang itu kan?" Ruth mengangguk. "Tepat, ayat itu mengajarkan tentang 2 hal penting. Pertama, otoritas dan kuasa yang diberikan. Kedua, ketergantungan total pada Tuhan. Murid-murid itu tidak membawa bekal, artinya mereka harus percaya penuh pada Tuhan untuk pemeliharaan. Kita juga harus begitu Tom. Jangan terlalu mengandalkan program yang sempurna, tapi andalkan Tuhan yang akan memampukan kita." Martha memalingkan pandangan ke Ruth. "Aku setuju." Tommy kembali bersemangat. "Membangun komunitas? Maksudmu?" Ruth melanjutkan, "Ya, sebelum kita langsung memberikan bantuan, kita perlu mengenal mereka. Membangun kepercayaan, menjalin hubungan, dan menunjukkan bahwa kita tulus ingin menjadi bagian dari keluarga mereka." Seperti di ayat Lukas bab 9 ayat 4, Yesus berpesan agar para murid tinggal di satu rumah, artinya mereka harus berbaur dan menetap. Pak Mardi, yang dari tadi memperhatikan mereka, diam-diam terkagum-kagum. "Ide yang bagus, Dek. Kemarin Bapak sudah mengundang ibu-ibu PKK, besok pagi-pagi di sini mereka akan berkumpul. Nanti kalian bertemu mereka, dan kalian bisa mulai sosialisasi." Martha tampak bergairah. Lalu Pak Mardi melanjutkan, "Di desa Cililin, ibu-ibu PKK sangat aktif. Mereka adalah jantung dari komunitas." Mereka bertiga mengangguk serempak. Martha berujar, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bagi tugas saja? Kita harus keliling ke seluruh pelosok desa, seperti para rasul yang berjalan dari desa ke desa." Tommy dengan antusiasnya, "Boleh juga. Bagaimana kalau kita bagi berdasarkan wilayah?" Ruth menimpali, "Aku setuju. Jadi, kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kita pegang satu area. Aku akan mengambil area yang paling dekat dengan sungai. Pak Mardi bilang banyak lansia di sana. Martha bisa ambil area di perbukitan. Dan kamu Tom, bisa di area pusat desa." Martha mengeluarkan buku jurnal tugas, dan mulai membagi. "Bagus. Ruth di kelompok 1, aku di kelompok 2, dan Tommy di kelompok 3. Masing-masing dari kita bisa fokus membangun hubungan di area itu, lalu kita bisa saling berbagi cerita dan koordinasi setiap sore. Ini akan membuat kita lebih efektif dan menyentuh lebih banyak orang." Tommy spontan berdiri dengan semangat. "Siap, berarti kita mulai besok pagi. Hari ini kita beres-beres dulu, dan menyiapkan mental. Dan yang paling penting, kita berdoa bersama." Pak Mardi mengajak mereka menikmati makan bersama di pinggir kali sebagai sambutan atas kedatangan mereka. Hidangan utamanya ikan nila bakar sambal dadak dan tahu gejrot. Dengan semangat yang baru, seusai makan mereka berpamitan dengan Pak Mardi untuk bersiap memulai misi KKN mereka. Membawa bekal iman dan ketulusan, bukan uang dan perlengkapan, persis seperti yang diajarkan dalam Injil.